Selamat berjumpa lagi sahabat petani porang. Kali ini saya akan membagikan informasi terkait dengan hasil budidaya tanaman porang. Semoga ini akan menambah semangat atau dukungan terhadap teman-teman ketika menyaksikan video yang saya bagikan saat ini. Untuk itu saya mohon dukungannya dari teman-teman untuk channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video berikutnya. Selamat malam Bapak Arsad. Selamat malam. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya sangat bangga atas kinerja, atas usaha yang sudah dibudidayakan oleh Bapak selama ini, khususnya pada tanaman porang. Pada hari ini saya menyaksikan langsung ketika Bapak panen tanaman porang tersebut dengan hasil yang sangat memuaskan. Sehingga pada kesempatan ini saya akan menanyakan kepada Bapak bagaimana ketika Bapak panen porangnya pada kesempatan ini, rasa atau perasaan dari Bapak seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya tentu dalam hal ini kan di setiap kita nih, kepribadian kita ketika kita panen dengan hasil karya kita sendiri, itu yang pertama pasti kita merasa bangga dengan hasil, walaupun seberapa yang ada, tetapi itu yang membuat bangga bagi pribadi saya, karena memang apa yang saya lakukan itu bisa merasakan hasilnya. Jadi mungkin hanya seperti itu saja. Tapi perasaan Bapak saat tanaman porang ditimbang oleh pembeli, apalagi tadi saya lihat bahwa porang tersebut dijual secara mentah, bukan dikering. Karena sebelumnya Bapak menjual porang itu dengan proses kering atau semi. Sampai Bapak berani mengambil keputusan untuk menjual tanaman porang ini, hasil umbinya itu dengan mentah. Itu yang pertama, saya melihat dari segi yang pertama itu adalah irit waktu. Yang kemudahannya, kemudian daripada itu proses kering itu bukan hal yang mudah. Tentu kita saling menjaga kualitas, apalagi proses kering itu dengan tuntut kualitasnya itu yang bagus ya, dengan alat yang belum memadai. Tentu di situ yang membuat saya pilih untuk menjual mentah, karena saya betul-betul mau menjaga itu kualitas barang. Jadi seperti itu kira-kira gambaran saya, alasan saya bahwa porang tersebut saya jual dalam bentuk gelondongan atau jual basah. Oke Bapak, apakah ketika Bapak menjual tanaman porang ini dengan basah atau mentah, apakah itu tidak merugikan untuk Bapak? Ya, saya rasa kalau yang berkaitan dengan rugi, ya tentu rugi sih kalau melihat dengan pasaran. Tetapi karena memang itu sudah merupakan salah satu alat taruhan memenuhi kebutuhan, apalagi tidak ditopangi dengan alat yang memadai untuk melakukan proses pengeringan itu. Jadi satu-satu jalan yang saya tempuh itu adalah menjual itu dengan bentuk gelondongan. Begitu. Berarti Bapak mengambil keputusan ini dengan menjual secara gelondongan umbi porang itu karena tuntutan kebutuhan harian Bapak ya? Kebutuhan. Terus dari segi harga Bapak, apakah ada perbedaan harga kering dan harga basah sehingga Bapak mengatakan ketika kita menjual porang secara basah atau mentah itu ada ruginya? Mungkin bisa dijelaskan.
Ya tentu melihatnya dengan perkembangan pasar. Perbandingan antar kering dan basah itu sangatlah juga tipis. Melihatnya dengan perkembangan sementara untuk posisi bulan Juni. Kan begitu. Kira-kira menurut Bapak pasaran porang yang harganya bagus atau mendukung, kira-kira perkiraannya bulan berapa itu Bapak? Ya kalau kita mengacu kepada tahun sebelumnya, yaitu berada pada bulan puncaknya itu dari bulan Juli sampai Oktober itu adalah harga bagus. Baik Bapak, terima kasih. Tadi Bapak menjual porangnya itu kira-kira total seluruhnya berapa ton atau berapa kilogram? Tadi itu yang sempat sementara ya, sementara karena yang saya timbang itu kan masih banyak yang belum digali. Jadi untuk sementara tadi yang timbang itu adalah 30 ton. 30 ton. Ya. Dengan harga yang pembeli berikan kepada Bapak, kisarannya berapa Bapak per kilo? Harga 6.000. 6.000. Baik teman-teman, coba kita jumlahkan secara bersama ketika kita memiliki porang dengan jumlah banyak seperti yang dimiliki oleh Bapak Arsad ini. Tadi dia menjual barang porangnya itu dengan jumlahnya 30 kg, 30 ton atau 30.000 kilogram dengan harga per kilo 6.000. Kita kalikan, jadi tadi Bapak menerima uang hasil porangnya itu 180 juta rupiah. Jadi buat teman-teman khususnya petani porang, mungkin dengan berbagi informasi ini akan meningkat semangat motivasi kita sebagai petani porang untuk lebih banyak menanam atau membudidayakan tanaman porang ini. Baik Bapak Arsad, mungkin ada pesan atau harapan baik kepada petani, kepada pedagang, dan kepada pemerintah. Silakan Bapak sampaikan. Terima kasih. Jadi ya mohon maaf sesama teman petani porang ya, sedikitnya saya ingin membagi pengalaman sesuai dengan pengalaman saya bahwa tanaman porang pada dasarnya selalu perasaan kita selalu tidak mencukupi. Artinya karena tanaman ini kita tahu bahwa tanaman ini adalah tanaman umbi. Nah oleh sebab itu yang perlu teman-teman yang sama dengan saya melakukan budidaya porang, kita harus ketahui bersama tanaman ini adalah tanaman umbi. Ketika gali umbinya, ketika kita tidak persiapkan bibit, maka otomatis lahan tersebut akan menjadi kosong. Tentu ini yang merupakan faktor yang paling penting ketika kita menjadi petani yang melakukan budidaya tanaman porang. Olehnya itu saya mengharapkan kalau memang produksi kita ingin selalu meningkat, yang pertama kita tekankan bagaimana lahan kosong itu kita bisa terisi. Itu yang paling penting. Kemudian daripada itu yang berkaitan dengan harapan kami sebagai petani porang khususnya kepada pemerintah, yang pertama berkaitan dengan perhitungan harga. Salah satu faktor yang tidak mendukung harga itu tidak sehat adalah
dengan sarana transportasi yang belum memadai. Tentu ini yang paling penting, karena yang namanya pembeli itu dia memperhitungkan dari segi operasionalnya itu mobilisasi Bapak ya. Dekat dan jaraknya, baik dan rusaknya jalan, itu yang merupakan salah satu ukuran daripada pembeli itu. Ya, olehnya itu dalam kesempatan ini saya sekali lagi ingin menyampaikan harapan kepada pemerintah untuk diperhatikan kalau memang petani porang ingin bisa mensejahterakan, karena dalam harapannya petani budidaya porang itu adalah bisa menghadirkan sebuah perubahan. Jadi mungkin itu saja. Oke, baik Bapak Arso, terima kasih atas informasinya, sungguh sangat luar biasa dan sangat bermotivasi untuk semua para petani, khususnya pencinta porang di tanah air ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan mewawancarai atau menanyakan kepada Bapak Nurkolis. Bapak Nurkolis ini adalah salah satu petani porang di Desa Ranakulan. Beliau ini juga sudah mulai menanam tanaman porangnya, sudah berumur 1 musim. Pada kesempatan ini saya akan menanyakan seperti apa pikiran atau kesaksian dari Bapak Nurkolis selama ini, selama dia bergelut sebagai petani porang di Desa Ranakulan. Bapak Nurkolis, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Pada kesempatan ini Bapak, mungkin bisa Bapak deskripsikan secara singkat terkait dengan pengembangan yang sedang berlangsung, khususnya di kegiatan untuk pembudidayaan tanaman porang di Desa Ranakulan. Baik, pertama mereka sudah mampu membaca peluang pasar saat ini. Nah, saya kemudian kebetulan juga memiliki lahan di Desa Ranakulan ini. Tidak ingin tinggal diam, karena saya juga update terhadap perkembangan industri porang di Indonesia ini dan bagaimana prospek pasarnya di dunia internasional, sehingga saya ikut untuk membudidayakan porang dengan memulai untuk melakukan persiapan lahan, pembersihan, kemudian membuat bedeng, sistem gembur. Dan pada saat itu jujur saya tidak memulai dengan modal yang besar ya. Kebetulan di sini adalah kita punya keluarga, kemudian kita punya teman-teman di sini yang sangat memiliki kepedulian terhadap sesama kita, sehingga pada saat itu saya meminta bantuan keluarga untuk bersama-sama membantu saya untuk bisa memulai eksis menjadi petani porang. Sehingga pada saat itu luar biasa antusias dan dukungan keluarga dan masyarakat di sini untuk membantu saya untuk membudidayakan porang ini. Sehingga saya memulai sejak bulan medio Oktober itu sudah mulai persiapan lahan, kemudian menanamnya mulai November, Desember itu saya menanam di tahun 2020 kemarin. Tahun 2020 kemarin.
sehingga saat ini usia porang saya sudah kurang lebih 1 musim atau sudah masuk di 6-7 bulan begitu. Tadi Bapak menjelaskan bahwa Bapak sendiri sudah bergelut langsung untuk membudidayakan tanaman porang. Nah, terus dengan modal yang sangat minim. Nah, jadi ketika Bapak membudidayakan tanaman porang ini dengan modal yang seperti yang Bapak jelaskan tadi itu, berapa sih jumlah modal ketika Bapak menanam dengan 1.000 pohon porang? Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa modal saya adalah kebersamaan. Modal terbesar saya pada saat itu adalah keluarga dan kerabat, sahabat yang berada di Desa Ranakulan dan Desa Combang Soba juga pada saat itu, karena keluarga besar juga berada di Desa Combang Soba. Itu modal terbesar saya. Praktis saya pada saat itu hanya mengeluarkan modal untuk pengadaan bibit. Pada saat itu saya hanya beli bibit biji katak 2 kilo. Hanya 2 kilo. 2 kilo itu kurang lebih hanya sekedar 500-an. Kurang lebih 500-an biji katak. Tetapi saya berhasil menanam kurang lebih 10.000 pohon pada saat itu. Di tahun 2020 kemarin saya sudah menanam kurang lebih hampir 20.000 pohon. 10.000 pohon. 10.000 ya. Ya, 10.000 pohon. Nah, dari mana itu semua? Ya, Sedangkan saya hanya membeli 2 kilo. 2 kilo yang jumlahnya kurang lebih 500 Ya. biji katak. Nah, itu kembali lagi dukungan daripada keluarga, sahabat-sahabat, dan masyarakat yang berada di Desa Ranakulan. Disitulah kemudian saya merasakan bahwa luar biasa masyarakat di Desa Ranakulan ini, artinya siapapun untuk mau diajak, mau didorong ya, bersama-sama untuk menjadi petani porang. Ya. Jadi didukung dengan segala bentuk, segala cara. Tidak hanya memberikan dukungan secara tenaga, ya, tetapi juga bahkan saya didukung dengan memberikan bantuan bibit pada saat itu. Jadi ya saya luar biasa merasakan harus menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan seluruh masyarakat yang ada di Desa Ranakulan ini. Baik, tadi Bapak menjelaskan bahwa partisipasi dari keluarga besar, khususnya keluarga Desa Ranakulan dan Combang Soba sebagian sangat mendukung ketika Bapak ingin bergelut sebagai petani porang di Desa Ranakulan, sehingga dengan sendirinya dukungan dari keluarga memberikan motivasi atau spirit kepada Bapak. Dan bagaimana, apakah ada harapan yang bisa diberikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Ranakulan ataupun di desa sekitarnya seperti Desa Combang Soba, apa yang mau diharapkan oleh mereka lewat Bapak sendiri? Ya, saya melihat beberapa waktu terakhir ini di mana masyarakat sudah mulai menjual baik dalam bentuk biji katak maupun umbi porang. Nah, saat ini kita tahu bahwa pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai ke pemerintah kabupaten saat ini telah menganggarkan, menyediakan anggaran untuk persediaan bibit porang baik dalam bentuk bibit umbi maupun biji katak. Nah, maka tentunya kebutuhan akan bibit porang ini baik dalam bentuk katak maupun
umbi ini cukup besar permintaannya. Nah, saat ini saya melihat penjualan katak kita untuk di Desa Ranakulan saja sudah cukup banyak yang keluar biji katak ini. Kita tidak tahu katak itu dibawa kemana. Ya, tentunya yang membeli adalah pihak swasta, bukan pemerintah sejauh ini. Nah, harapan saya adalah bahwa masyarakat petani porang juga perlu untuk memastikan agar porangnya, biji katak ini jangan sampai semua terjual. Jangan sampai semua terjual. Harus tetap ada persediaan untuk pengembangan selanjutnya. Karena jangan sampai kemudian pada saat kita ingin melakukan pengembangan, kita sendiri akan kesulitan untuk mendapatkan bibit. Itu padahal di Desa Ranakulan ini adalah desa yang boleh dibilang menjadi sentral daripada porang ini. Jadi agak lucu kalau kemudian kita kesulitan untuk bibit dalam rangka pengembangan ke depan. Jadi harapan saya seperti itu. Jadi kita boleh menjual bibit katak, biji katak, tetapi jangan sampai semuanya dijual. Ketika harapan Bapak tidak sesuai dengan keinginan petani, konsep atau rancangan untuk mengatasi hal ini seperti apa menurut pemikirannya Bapak? Ya, saya kira memang kita juga tidak bisa melarang ya, atau menahan setiap orang untuk menjual kataknya atau umbi porang, karena keterdesakan kebutuhan dan lain sebagainya, itulah yang kemudian memaksa kita harus menjual. Nah, maka ini perlu diantisipasi oleh pemerintah, bagaimana ketika terjadi kelangkaan bibit di saat upaya pengembangan porang ini terus dilakukan, tetapi kemudian masyarakat kekurangan bibit.